yuqimus sholata, dan tidaklah juga diperintah siapa manusia, tidaklah diperintah siapa mereka manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, dan juga yuqimus sholata, dan kecuali juga untuk menegakkan kepada sholat. Wa yu'tuz zakata, dan diperintah untuk membayar siapa mereka az-zakata kepada zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, wa dzalika, adapun hal demikian ibadah dengan ikhlas, sholat, membayar zakat, dinul qayyimah adalah ajaran agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, la yanala, tidak akan pernah sampai Allah kepada Allah luhumha, apa dari kurban, wala dima'uha, dan tidak akan pernah sampai apa dima'uha, darah kurban, walakin akan tetapi yanaluhu, akan sampai kepada Allah at-taqwa, apa ketakwaan, minkum, yang dari kalian. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in tukhfu, jika menyembunyikan kalian semua, ma kepada apapun, fi sudurikum, yang ada di dalam dada-dada kalian, au tubduhu, atau menampakkan kalian semua, hu kepada apa yang ada di dalam isi dada hati kalian, yang lahu, maka pasti akan mengetahui hu kepada apapun tersebut, Allahu, siapa Allah Ta'ala. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab bin Nufayl bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qaf bin Razak bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qursi al-Adawi radhiyallahu anhu. Diceritakan satu hadis dari Rasulullah SAW, di mana hadis ini dipakai oleh seluruh umat Islam. Padahal hadis ini adalah hadis ahadi, satu-satunya hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Akan tetapi hadis ini dipakai oleh semua ulama. Apa bunyi hadisnya? Yaqulu, bersabda siapa Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati, bahwa sesungguhnya beberapa amal perbuatan tersebut, apa amal itu? Semua gerakan badan, semua gerakan badan, semua aktivitas kita itu tergantung binniyati, tergantung kepada niat. Karena tidaklah mungkin seseorang bergerak ataupun diam tanpa ada niat. Setiap gerak-gerik kita, selama kita masih diberikan akal yang normal, maka semuanya pasti ada niatnya, dan semuanya tergantung kepada niat. Kita berjalan misalnya, apa niat kita berjalan? Apa tujuan atau maksud daripada kita berjalan? Kita pergi ke pasar misalnya, apa maksud atau tujuan kita pergi ke pasar? Kita mandi misalnya, apa maksud atau tujuan kita mandi? Nah, tujuan-tujuan tersebut, keinginan-keinginan tersebut yang membangkitkan kita untuk melakukan sebuah aktivitas, itulah yang disebut dengan niat. Jadi yang disebut dengan niat itu bukan kalimat nawaitu, bukan. Itu hanya lafaz. Itu hanyalah lafaz niat. Jadi yang disebut dengan niat itu adalah motivasi
sebuah aktivitas, pendorong sebuah aktivitas, maka itu disebut dengan niat. Sebagaimana kita niat sholat, di dalam sholat kita niat, kita membaca lafaz niat usolli atau nawaitu, niat siapa saya, usolli fardhal maghribi, misalnya niat saya melakukan sholat maghrib. Nah, yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu isi daripada niatnya. Kenapa kita melakukan sholat maghrib? Apa motivasi kita melakukan sholat maghrib? Apa yang mendorong kita sehingga kita melakukan sholat maghrib? Nah, motivasi dorongan-dorongan kita sehingga kita melakukan sebuah tindakan, sebuah aktivitas, itulah yang disebut dengan niat, dan itu merupakan penentu dari apa yang menjadi aktivitas tindakan kita setelahnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama, dan hanya sana likulli imri'in, ialah bagi setiap orang ma, apa perkara, nawa, yang telah berniat siapa orang tersebut. Apa yang menjadi motivasinya? Kenapa kita melakukan sholat maghrib? Apa motivasi kita melakukan sholat maghrib? Apa motivasi kita melakukan sebuah perbuatan? Maka itulah yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis lain bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Yang terakhir, walakin yanzuru ila qulubikum. Karena Allah memperhatikan apa yang terkandung tersirat di dalam hati-hati kita. Kenapa demikian? Kenapa mesti hati yang dinilai oleh Allah Ta'ala? Karena hati itu adalah raja. Hati itu adalah sebuah raja di dalam kerajaan yang bernama kerajaan tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia itu ada menteri, ada rakyat, ada penasehat, dan semacamnya. Akan tetapi raja di dalam tubuh kita itu adalah hati kita. Sehingga tanggung jawab seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota badan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada hati kita. Faman kanat hijratuhu, maka siapapun kanat yang ada hijratuhu, apa hijrahnya orang, ilallahi wa rasulihi, ialah kepada Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu, maka hijrahnya orang tersebut ilallahi wa rasulihi, ia akan dianggap dinilai hijrah memang kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat, akan tetapi siapa saja kanat yang ada hijratuhu, apa hijrahnya orang di dunia, untuk mendapatkan dunia, yusibuha, yang akan mendapatinya, yang akan mendapatkannya siapa orang tersebut kepada dunia, awi mur'atin, atau ada hijrahnya orang tersebut untuk mendapatkan seorang perempuan yang kihuha, yang akan menikahinya orang tersebut kepada perempuan tersebut, fa hijratuhu, maka ada hijrahnya orang tersebut ila ma hajara ilaihi, ialah untuk barang hajara, yang hijrah siapa orang tersebut ilaihi, kepada. Di dalam hadis ini kalau kita perhatikan, di sini Rasulullah SAW bersabda yang pertama, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Akan tetapi pada hijrah yang kedua, kama kanat hijratuhu di dunia yusibuha, diteruskan oleh Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah tidak menyebut fa hijratuhu
dunya wa mura'atin. Tidak. Kenapa? Karena ini tidak dianggap penting oleh Rasulullah atau dianggap sesuatu yang kurang begitu elok untuk diucapkan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada kata-kata muttafaq alaihi, berarti hadis tersebut disahihkan oleh dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini dijadikan dasar, dijadikan dalil atas wajibnya niat di dalam semua amal-amal ibadah. Sehingga dengan niat tersebut kita dapat membedakan antara perbuatan biasa ataupun perbuatan ibadah. Sehingga dari begitu pentingnya yang namanya niat, Rasulullah sampai bersabda, niyatul mu'mini khairun min amali, bahwa niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada perbuatannya. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa niat itu adalah sebuah motivasi. Sedangkan motivasi atau pendorong kita untuk beraktivitas itu tentunya harus didasari oleh ilmu, pengetahuan. Karena tak mungkin kita mau mengambil atau tak mungkin kita mau makan sesuatu tanpa kita tahu bahwa sesuatu tersebut bermanfaat, enak, bisa dimakan, apa berbahaya barang tersebut. Tak mungkin kita akan makan. Begitu juga ketika kita mendapatkan air di jalan misalnya, tidak mungkin kita langsung minum air tersebut. Kenapa? Kita belum tahu apakah air ini bagus untuk diminum atau air berbahaya. Sehingga untuk bisa kita berniat, maka mau tidak mau syarat utama daripada niat itu adalah al-ilmu, pengetahuan akan sesuatu yang hendak kita lakukan. Setelah kita mengetahui bahwa aktivitas yang hendak kita lakukan ini bermanfaat, apakah manfaatnya sekarang atau manfaatnya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, atau beberapa puluh tahun lagi manfaatnya kita bisa merasakan. Setelah kita tahu apa yang akan kita lakukan itu bermanfaat, maka akan tumbuhlah keinginan kita untuk melakukan hal tersebut. Selama kita melakukan satu perbuatan, apakah itu sholat, apakah itu puasa, tanpa kita tahu kenapa kita harus melakukan itu, maka walaupun kita melafalkan nawaitu, itu belum dikatakan niat. Karena tidak mungkin seseorang akan menginginkan sesuatu yang tidak ia ketahui. Ini secara normal. Jadi seseorang tidak akan mungkin menginginkan sesuatu yang ia tidak tahu apakah ia bermanfaat, apakah ia enak, dan semacamnya. Sehingga untuk menghadirkan sebuah niat, maka mau tidak mau kita harus mengetahui dulu kenapa saya harus melakukan ini. Misalnya sholat, kenapa kita harus melakukan sholat? Nah, motivasi kita melakukan sholat itulah yang nanti akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Misalnya saya melakukan sholat karena sholat itu adalah kewajiban, dari Allah Ta'ala. Karena kalau tidak dikerjakan, saya akan mendapatkan
kerjakan akan mendapatkan pahala. Nah, apa motivasi kita pada saat itu? Motivasi kita pada saat itu melakukan sholat adalah karena takut disiksa dan karena ingin mendapatkan pahala. Berarti di sana niatnya masih bercampur, ada dua motivasi, ada dua motif. Yang pertama menginginkan sesuatu yang nyaman, yang kedua menghindar dari sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian bagaimana cara kita mendatangkan niat yang betul-betul liya'budullah, kita menyembah, kita sholat memang karena untuk menyembah kepada Allah, bukan karena takut disiksa oleh nerakanya, bukan karena ingin senang-senang di dalam surganya. Nah, untuk bisa sampai ke dalam niat seperti itu, kita butuh pengetahuan lagi, kita butuh ilmu lagi. Karena sementara ini kita hanya tahu bahwa sholat itu bisa menyebabkan kita mendapatkan surga dan bisa menyebabkan kita mendapatkan neraka kalau tidak kita kerjakan. Sehingga pengetahuan kita tentang hal tersebut ini mendorong kita sehingga kita melakukan ibadah sholat. Nah, agar supaya kita bisa melakukan sholat hanya demi untuk menyembah Allah, bukan karena ingin bersenang-senang di surganya, atau bukan karena takut akan siksa nerakanya, tentu saja kita membutuhkan pengetahuan yang lain. Tidak cukup hanya sekedar itu. Jadi untuk sementara kita melakukan sholat, mengerjakan puasa, motifnya ada dua. Yang pertama adalah karena takut disiksa. Yang kedua adalah karena untuk bisa bersenang-senang hidup di dalam surga. Kan kira-kira seperti itu selama ini. Apa menjadi landasan, menjadi motif dari pekerjaan kita, aktivitas kita di dalam sholat. Mungkin lebih detailnya lagi masalah niat nanti akan kita bahas di pertemuan pengurus takmir dan umas. Karena butuh waktu yang agak lama. Apa itu niat? Apa itu hakikat niat? Dan bagaimana penjabaran atau definisi niat yang logis, yang masuk akal. Karena untuk saat sekarang ilmu agama, penjelasan atau penjabaran agama itu harus disampaikan secara logis. Ilmu agama untuk zaman-zaman sekarang harus diterangkan, dijelaskan, disampaikan, dirinci secara logis. Kenapa? Karena orang sekarang dengan orang-orang dulu itu beda. Input orang-orang sekarang, penerima sinyal orang-orang sekarang di dalam mendapatkan bimbingan, di dalam mendapatkan ilmu itu sudah didominasi oleh otak, oleh logikanya, sehingga apapun yang disampaikan yang tidak masuk ke dalam logika mereka maka akan mereka tolak. Beda halnya dengan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu para ulama-ulama salaf
menerima bimbingan pendidikan itu tidak mengandalkan otak, tidak mengandalkan akal. Jadi lebih mengedepankan hati dan perasaan mereka untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh pembimbing atau pematerinya. Itu bedanya antara sekarang dengan zaman dahulu. Sehingga pada zaman dahulu Rasulullah bersabda hanya beberapa kalimat saja, tapi para sahabat paham tanpa bertanya, langsung paham. Kalau sekarang sebuah hadis itu butuh penjelasan yang sangat panjang dan bertele-tele, itu pun masih kadang belum masuk ke dalam logika kita. An Ummul Mukminin Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, An Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, yabzu jaizun bil Ka'bah, yabzu jaizun al Ka'bah, menyerang siapa sekelompok pasukan al Ka'bah kepada Ka'bah. Faidahkan maka ketika ada siapa pasukan tersebut di Baidah, di sebuah tempat yang datang berarti dari mana Yusuf begitu, maka dimusnahkanlah semua. Yusuf dimusnahkan siapa pasukan tersebut, tentara-tentara tersebut, biawalihi baik pengawal-pengawalnya, wa akhirihi dan juga pengikut-pengikutnya. Pernah terjadi penyerangan kata Rasulullah, Ka'bah itu pernah diserang dan semua pasukannya, pemimpin-pemimpinnya dan orang-orang yang ikut juga semuanya dimusnahkan oleh Allah. Kalau bertanya Siti Aisyah, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yusabu bi awwalihi wa akhirihi wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dimusnahkan di awalihi wa akhirihi, pemimpin dan pengikut-pengikutnya semuanya dimusnahkan oleh Allah. Wa fihim, padahal di dalam pasukan tersebut aswabuhum, ada rakyat-rakyat jelata yang tidak tahu menahu tentang perang. Di antara mereka ada yang hanya ikut, wahai Rasulullah. Di antara mereka ada yang terpaksa ikut karena diancam. Akan tetapi kenapa oleh Allah dimusnahkan semuanya? Qala, bersabda kepada Rasulullah, yusabu bi awwalihi wa akhirihi, dimusnahkan bi awwalihi siapa pemimpin-pemimpin mereka, wa akhirihi dan pengikut rakyat-rakyat mereka, summa yu'asuna, kemudian dibangkitkan siapa mereka, ala niyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi tidak semua, misalnya tidak semua pasukan-pasukan yang dulu menyerang Ka'bah, mungkin ini yang dimaksud adalah pasukan dari tentara Habsyah yang di dalam Al-Quran diceritakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di dalam pasukan tersebut tidak semuanya orang berniat untuk menyerang Ka'bah. Banyak di antara mereka yang hanya ikut, tidak tahu apa maksud tujuannya. Banyak di antara mereka yang terpaksa ikut karena diancam sehingga ikut, dan semuanya tidak disisakan oleh Allah, semuanya dibasmi dengan dilempari batu dari neraka Sijil. Oleh sebab itulah Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Terus di antara mereka itu banyak yang tidak tahu menahu tentang masalah penyerangan Ka'bah, wahai Rasulullah. Bahkan di antara mereka, wahai Rasulullah, banyak yang hanya ikut. Ada yang terpaksa ikut. Kenapa oleh Allah dibasmi semua? Maka Rasulullah menjawab, yub'atsuna ala niyatihim, nanti mereka sekalian kalau sudah dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi belum tentu semuanya itu nanti
itu sudah tidak ada hijrah lagi, tidak ada kewajiban umat Islam yang di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Namun yang ada adalah jihad yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju ke perkara-perkara. Selain itu kata Rasulullah, niat. Jadi kita memang harus benar-benar belajar memahami apa itu niat, sehingga segala aktivitas kita nanti akan punya nilai. La hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Sudah tidak ada setelah penentuan Mekah, maka tidak ada kewajiban hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah setelah terjadi penentuan itu sudah menjadi darul Islam. Bila ini wallahu a'lam bishawab. Jika masih ada waktu dipersilakan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas. Assalamualaikum